Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Kami dari CGP Angkatan 6 Kabupaten Karimun akan melakukan praktek coaching untuk modul 2.3. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Yunisa Saptati Wulandari sebagai observer. Kemudian rekan saya Leni Setiawati sebagai coach. Saya Nurhayati, saya sebagai kuci. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Ibu Yunisa. Ya, Bu Leni mau melakukan praktek kucing ya untuk hari ini. Iya, Ya, dengan siapa Bu? saya akan melakukan praktek coaching dengan Ibu Nurhayati. Oh, baiklah. Sebelum Ibu melaksanakan praktek kucing, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dulu Ibu ya. Iya Bu. Bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada praktek kucing yang akan Ibu lakukan nanti? Penilaian yang akan saya lakukan kepada Ibu Nurhayati, Bu Yunisa, itu saya menggunakan alur tirta, yaitu pertama saya menyepakati topik permasalahan, yaitu menentukan tujuan. Setelah itu saya menggali situasi atau menghubungkan fakta-fakta yang ada, identifikasi. Yang seterusnya saya akan berembuk mengembangkan ide untuk menentukan solusi yang ditemukan oleh coach sendiri. Setelah itu tidak lanjut ke depannya atau tanggung jawab dari coach. Baiklah Ibu, itu yang rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan ya. Kemudian kompetensi apa yang akan dikembangkan Bu? Kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan? Kompetensi yang saya akan kembangkan itu, saya berpikir untuk pertanyaan yang berbobot, Bu Yunisa. Ya. Oke, baiklah Ibu, mungkin itu saja dulu pertanyaan dari saya. Silakan Ibu melakukan praktek coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nurhayati. Salam Bu Leni. Iya, apa kabar Bu Nurhayati hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Perasaannya hari ini gimana Ibu? Hari ini saya sedang tidak baik Bu. Kenapa tidak baik Bu Nurhayati? Iya Bu. Saya bingung anak-anak di dalam kelas itu. Oh, memang iya Ibu. Saya melihatlah Ibu, beberapa hari ini memang sepertinya muka Ibu agak-agak jutek. Itu tandanya Ibu kesal ya rupanya. Coba ceritakan Ibu. Iya Bu Leni, kan saya tuh ngajar di kelas 7A. Ya. Nah, anak-anak itu pada hari itu ribut sekali Bu Leni, tidak memperhatikan saya di dalam kelas. Kesal sekali saya. Jadi harapan Ibu gimana? Ya, harapan saya setelah kita bicara pada hari ini, saya menemukan solusinya bagaimana supaya anak-anak di kelas saya itu ketika belajar memperhatikan saya, mereka tidak ribut lagi di dalam kelas Bu Leni. Oh iya, jadi fokus kita hari ini ngobrol nih Bu Nurhayati untuk menyelesaikan masalah anak-anak yang dihadapi oleh Ibu Nurhayati. Ya. Karena anak-anak itu ribut ya di pelajaran Iya, Ibu Bu. Nurhayati. Kira-kira Bu Nurhayati gimana cara mengatasi atau mengantisipasi hambatan yang terjadi di kelas Ibu Nurhayati? Biasanya Bu, kalau saya ngajar, anak-anak itu tidak pernah ribut. Biasanya kalau saya mengajar, saya menggunakan media pembelajaran dengan video. Oh, dengan video ya Bu ya biasanya. Jadi anak-anak itu fokus, memperhatikan, Iya, terus Bu. mereka aktif, bertanya, menjawab. Nah, kebetulan materi pada hari itu tentang teks prosedur. Iya. Jadi saya tidak menampilkan video, saya hanya membagikan teks, meminta anak-anak membaca, kemudian menyampaikan kesimpulan dari teks yang mereka baca, Bu. Jadi anak-anak ribut karena Bu Nurhayati cuma menampilkan teks yang mereka baca. Iya, sepertinya mungkin mereka bosan kali Bu ya. Oh, mereka bosan karena metode yang Bu Nurhayati pakai saat itu. Jadi inti permasalahan Bu Nurhayati ini metode pembelajaran Bu Nurhayati ya Bu ya. Jadi kira-kira Bu Nurhayati gimana mengatasi hal ini? Oh iya ya Bu ya. Biasanya kan anak-anak itu aktif
karena saya menampilkan video. Kemarin itu saya nggak menampilkan video karena anak-anak di kelas saya itu memang rata-rata suka kalau belajar dengan melihat video. Sepertinya media pembelajaran yang saya gunakan pada hari itu tidak diminati oleh anak-anak, Bu. Jadi kedepannya saya akan membuat media pembelajaran dengan video. Saya akan membuat video pembelajaran terkait materi teks prosedur dengan menggunakan aplikasi Canva, Bu. Bagus sekali itu ya Ibu Nurhayati ya. Pasti anak-anak nantinya akan antusias itu belajar menggunakan aplikasi Canva yang sangat menarik. Jadi tindak lanjut Bu Nurhayati dari kegiatan coaching kita kali ini, apa yang Ibu tindak lanjuti, Bu? Baik Bu Leni ya, saya sudah ada gambarannya. Setelah ini saya akan mencari referensi mengenai video pembelajaran terkait teks prosedur di YouTube, Bu, karena kan banyak sekali tuh. Nanti akan saya sesuaikan dengan kemampuan anak-anak saya di dalam kelas. Iya, Bu. Jadi nanti Ibu berusaha mencari sebanyak-banyak mungkin referensi tentang video pembelajaran tentang teks prosedur ya, Bu ya. Ya, bagus ya, Bu ya. Nah, kira-kira untuk mencari referensi dari video pembelajaran ini, nanti Ibu akan bekerja sama dengan siapa kira-kira, Bu? Nah, saya akan bekerja sama dengan Bu Trisa Walia, karena Bu Trisa Walia itu kalau mengajar, beliau itu sangat mahir sekali membuat video pembelajaran dengan aplikasi Canva. Jadi saya akan bekerja sama dengan Bu Lia, Bu. Iya, Bu ya. Itu adalah solusi yang sangat bagus sekali. Jadi Bu Nurhayati, kapan mau melaksanakan kegiatan yang telah Ibu dapatkan ini, solusi yang telah Ibu dapatkan ini? Iya Bu Leni, saya nggak sabar sekali nih. Akhirnya saya menemukan solusi saya, Bu Leni. Saya akan mempraktikannya minggu depan, Bu. Wah, hebat ya Bu Nurhayati ya. Itu langsung bertindak itu. Bagus sekali ya Bu Nurhayati. Jadi hasil coaching kita pada hari ini dengan permasalahan Bu Nurhayati yang anak ribut dengan materi teks prosedural tadi telah teratasi ya Ibu ya. Berarti Ibu karena anak-anak biasanya antusias dengan menggunakan video pembelajaran, mungkin Ibu lain kali akan membuat video pembelajaran lagi yang lebih menarik. Itu sudah bagus ya Ibu ya. Jadi ya Bu Leni, terima kasih ya Bu Leni. Iya. Akhirnya saya menemukan solusi atas permasalahan saya di dalam kelas. Iya Bu. Nanti kedepannya kalau saya punya permasalahan lagi dalam kelas, bisa kan Bu Leni kita mengadakan diskusi bersama, Bu? Iya, bisa sekali Bu Nurhayati. Terima kasih Bu Leni. Iya, sama-sama ya Bu Nurhayati. Baiklah Ibu Leni Setiawati dengan Ibu Nurhayati, setelah saya melakukan observasi tadi, saya melakukan pengamatan ketika Ibu berdua melakukan coaching. Sini saya dapat menyimpulkan bahwa pada waktu melakukan coaching itu, coach dapat mengemukakan masalah itu dengan terbuka, ya. Kemudian coach juga sudah bisa menggali potensi dari coach dengan menggunakan kata kunci yang tadi sudah disebutkan oleh coach. Ya, mungkin itu saja pendapat dari saya setelah observasi ini tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Yunisa, sebelum Bu Yunisa melakukan praktik coaching pada hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu ya. Ya Bu. Bu Yunisa, kira-kira strategi apa saja yang sudah Ibu siapkan untuk melakukan praktik coaching pada hari ini, Bu? Baik Bu, saya kan akan melakukan praktek coaching Bu pada hari ini. Strategi yang sudah saya siapkan, saya akan melakukan praktek coaching itu dengan menggunakan alur tirta Bu. Dimana di situ saya ada tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Seperti itu Bu. Kemudian dari praktek coaching yang nanti akan Ibu lakukan, kompetensi apa yang ingin Ibu capai? Kompetensi yang akan saya capai itu Bu, saya tentang mendengarkan aktif Bu, kemudian dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Yunisa, silakan untuk memulai praktik coachingnya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya.
Selamat pagi Bu Leni. Pagi Bu Yunisa. Ada waktu sebentar Bu Leni? Ada Bu, ada apa ya Bu? Ada yang mau saya obrolkan, tapi ini agak lama sedikit Bu ya. Iya, gak apa-apa Bu. Iya. Saya itu lihat Ibu Leni itu kemarin itu kok mukanya itu kok bete sekali. Itu boleh bisa ceritakan sama saya? Oh, boleh Bu. Hmm. Ini Bu, masalah anak-anak di kelas 9 itu Bu. Anak-anak ini biasanya kalau belajar dengan saya di pelajaran IPA itu antusias loh Bu. Terus nggak main-main. Entah kenapa ya hari ini mereka di kelas 9 tuh main-main di pelajaran saya pada materi reproduksi nih Bu. Jadi saya pun bingung kenapa anak-anak ini ya kok seperti ini. Jadi kira-kira apa yang Ibu harapkan setelah kita ngobrol hari ini? Saya harapkan setelah kita coaching hari ini saya dapat menemukan solusi buat permasalahan saya di kelas 9. Baiklah, jadi fokus kita coaching hari ini tuh ingin menyelesaikan masalah Ibu Leni tentang anak-anak kelas 9 ya Bu ya? Bu. Ya, baiklah Bu. Jadi boleh Ibu ceritakan sebenarnya yang terjadi tuh bagaimana gitu loh Bu di kelas Iya itu? Bu. Saya kan biasanya kalau IPA itu kan Bu, saya pun termenung juga. Biasanya saya IPA itu saya memakai praktikum ya Bu, biasanya memakai praktikum eksperimen. Jadi anak-anak itu memang antusiasnya nampak Bu. Tapi jadi pada materi reproduksi ini saya nggak menggunakan reproduksi manusia ya Bu. Saya tidak menggunakan praktek kan Bu, nggak menggunakan eksperimen. Saya hanya menyuruh mereka berdiskusi, lalu mereka membaca modul. Tapi pada kenyataannya yang saya lihat di kelas, mereka malahan berbisik-bisik, tertawa-tawa, dan kalau ditegur tuh nggak bisa Bu. Dan saya sangat jengkel sekali pada hari ini saya mengajar Bu. Dan saya pun merenung, memang saya tadi keluar agak cemburut ya. Saya pun merenungi diri saya introspeksi diri. Ya gimana ini ya, harusnya bisa kan eksperimen pada reproduksi manusia. Apa yang saya buat? Nah, supaya anak-anak ini tidak lagi ribut di kelasnya. Jadi kira-kira kalau menurut Ibu bagaimana caranya untuk membuat anak itu lebih antusias lagi ya? Kalau biasanya saya menggunakan eksperimen untuk materi reproduksi, tadi pun saya sudah berpikir juga sebelum ngobrol dengan Ibu, saya sudah terbersit juga di dalam benak pikiran saya. Apa sebaiknya saya tidak usah lagi anak-anak ini membaca modul? Mungkin dia bosan membaca modul, atau mungkin dia terpikir yang aneh-aneh tentang reproduksi manusia ini. Atau sebaiknya saya berpikiran ini, apa sebaiknya tidak usah lagi memakai modul dan saya gantikan dengan video pembelajaran yang menarik tentang reproduksi manusia. Itu belum saya cobakan Bu, dan saya pikir bagus mungkin ya memakai video yang menarik tentang reproduksi manusia ini Bu. Iya, jadi menggunakan video pembelajaran ya Bu ya? Iya Bu. Iya, kalau menggunakan video pembelajaran itu kira-kira nanti Ibu bekerja sama dengan siapa? Saya untuk menggunakan video pembelajaran karena di sini ada guru-guru yang sudah sertifikasi kan banyak juga tuh Bu. Terus kawan-kawan yang calon guru penggerak juga banyak, dan alhamdulillah mereka mahir-mahir dalam membuat video pembelajaran. Saya bisa sharing-sharing dengan teman-teman rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah ini Bu. Baiklah, dengan sharing Saya ya Bu ya. Terus saya juga akan mencari referensi melalui YouTube, melalui internet lah Bu, untuk apa namanya, masukan bagi saya untuk membuat video pembelajaran tentang reproduksi manusia ini Bu, supaya menarik mungkin. Dan saya nantinya harapkan anak-anak ini antusias lagi belajar IPA walaupun tidak dengan praktikum. Bagus sekali Bu itu. Jadi Ibu Leni berencana untuk membuat video pembelajaran ya, dengan mencari referensi dari YouTube, dari kawan-kawan seprofesi. Ya, bagus sekali tuh Bu. Ya, kapan nih Bu kira-kira bisa mempraktekannya itu? Saya akan mulai bergerak, mulai besok saya sudah mulai bergerak untuk membuat materi pembelajaran reproduksi itu menjadi sebuah video yang menarik. Bagus lah Ibu. Berarti nanti saya pengen lihat lah hasilnya bagaimana setelah Ibu melaksanakan dengan video pembelajaran itu seperti apa. Mudah-mudahan aja dengan
Ibu melaksanakan pembelajaran yang menggunakan video itu, nanti anak-anak jadi lebih antusias lagi untuk mengikuti pelajaran IPA dari Ibu ya Bu ya. Iya Bu. Ya Terima mungkin kasih Bu. itu sajalah Bu kita ngobrol kita pada hari ini ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Ibu Yunisa. Ya Bu, sama. Baik Ibu Yunisa dan Ibu Leni ya. Setelah saya melakukan observasi atas praktik kucing yang ibu-ibu lakukan, itu sudah sangat bagus Ibu Yunisa ya. Ibu Yunisa kan sebagai coach, langkah-langkah yang ibu lakukan itu memang sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Dari pertama ibu menanyakan kepada Ibu Leni tujuannya dari obrolan hari ini apa. Terus Ibu Yunisa mampu menggali identifikasi atas permasalahan Ibu Leni. Kemudian Ibu Yunisa juga mampu membuat Ibu Leni menemukan solusi atas permasalahan Ibu Leni di dalam kelas. Terus kompetensi yang ingin Ibu Yunisa tercapai juga sudah saya lihat sudah tercapai. Ibu Yunisa menjadi pendengar yang aktif sekali karena dengan juga memberikan pertanyaan berbobot. Akhirnya Ibu Leni secara terbuka dan menemukan solusi atas permasalahannya ya. Ibu Yunisa dan Ibu Leni, terima kasih. Ya Bu. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Nurhayati. Waalaikumsalam Ibu Leni. Sehat Bu Nurhayati hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, saya dengar Bu Nurhayati mau melakukan kucing ya Bu. Iya Bu. Iya, dengan siapa Ibu akan melakukan kucing? Hari ini saya akan melakukan kucing bersama rekan saya Ibu Yunisa. Oh iya, Ibu Nurhayati, persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan sebelum Ibu mengadakan kucing? Ya Bu, saya pada kucing hari ini saya sudah mempelajari tentang alur Tirta. Ya. Jadi praktek kucing pada kali ini saya akan menggunakan alur Tirta. Iya Bu. Bagus ya Bu ya. Jadi di alur Tirta itu sudah memuat tujuan ya Bu ya, tujuan, terus identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Terus kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan di dalam kucing Ibu kali ini? Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Juga saya akan menjadi pendengar yang aktif Bu. Iya, itu sangat penting ya Ibu ya. Jadi kita jangan melupakan 3 kompetensi penting dalam kucing ini. Yang pertama itu kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif atau dengan rasa, dan setelah itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu sudah benar sekali ya Ibu Nurhayati. Selamat kucing ya Ibu Nurhayati. Ya Bu Leni, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Yunisa. Waalaikumsalam Bu Nurhayati. Selamat pagi Ibu. Pagi juga. Sehat Ibu? Alhamdulillah Bu, sehat. Ya, Ibu punya waktu nggak nih? Ada Bu. Baik ya Bu, begini, saya ada mendapat kabar dari beberapa teman bahwasanya katanya Ibu Yunisa ini beberapa hari ini sering ngelamun, begitu Bu, terlihat tidak bersemangat. Bisa Ibu Yunisa ceritakan? Iya Bu, terima kasih Bu ya atas perhatiannya. Iya Bu. Gini, saya itu agak sedih Bu lihat anak-anak itu. Saya kan masuk kelas ngajar kelas 8B. Di situ itu minggu kemarin itu saya sudah ngasih tugas ke anak-anak itu PR untuk dibawa pulang. Jadi minggu ini tuh seharusnya dikumpulkan. Tapi yang mengumpulkan pada saya itu bisa dihitung jari Bu, tidak semua. Paling-paling cuma 60% aja Bu. Seperti itu. Jadi kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu Yunisa capai pada obrolan kita pada hari ini Bu? Iya, setelah kita ngobrol nanti itu, saya itu pengennya itu saya bisa mendapat solusi gitu loh Bu. Bagaimana cara saya agar dapat anak-anak itu dapat mengumpulkan tugas dengan baik, tepat waktu, seperti itu Bu. Nah, coba sekarang Ibu ceritakan kira-kira apa saja yang menjadi hambatan Ibu di dalam kelas. Yang menjadi hambatan saya itu Bu, kalau tugas itu anak-anak lambat ngumpul, jadi saya kan sulit untuk memberikan penilaian Bu. Sementara saya kan harus memberikan penilaian, itu yang harus diolah terus nilai itu untuk nanti menjadikan nilai raport. Jadi kalau mereka itu lambat
ngumpul tugas, jadi saya terhambat di situ Bu, saya kesulitan jadinya. Nah, Bu Yunisa, jadi menurut Ibu bagaimana cara untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi itu? Kalau menurut saya ya Bu ya, karena mungkin saya sendiri Bu yang kurang kreatif. Jadi ketika saya memberikan tugas kepada anak itu, anak macam bosan gitu, tugasnya kayak gitu aja. Jadi mungkin kedepannya itu saya pengennya itu kalau saya memberikan tugas kepada anak, nanti saya akan berikan mereka itu tugas yang sesuai dengan minat mereka. Kemudian cara pengumpulannya pun sesuai minat mereka. Kalau mereka pengennya tugas saya itu ditulis saja, langsung dikumpulkan kepada saya, atau boleh juga mereka membuat video tentang tugas saya itu, atau boleh juga mereka itu membuat suatu lagu atau puisi tentang tugas saya itu. Seperti itu Bu, mungkin kalau menurut saya ya. Jadinya ketika saya itu memberikan tugas ke anak-anak itu yang sesuai minat mereka, cara mengumpulkan pun sesuai minat mereka, mereka akan lebih tertarik gitu loh Bu. Jadi mereka akan mau mengumpulkan tugas itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu Bu. Nah, baik Bu Yunisa, berarti yang saya tangkap dari pembicaraan Ibu, kedepannya Ibu akan memberikan tugas sesuai dengan minat anak-anak ya Bu ya. Iya. Bagus sekali ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Yunisa untuk mencapai strategi yang sudah Ibu lakukan tadi, Ibu Yunisa akan bekerja sama dengan siapa? Iya Bu, kalau untuk mencapai apa yang keinginan saya tadi itu Bu, saya akan bekerjasama dengan baiklah Bu. Kalau untuk agar saya bisa mencapai tujuan saya tadi itu, saya itu nanti akan kerjasama dengan anak-anak Bu. Jadi ketika saya masuk pelajaran saya akan menanyakan kepada anak-anak itu, mereka itu pengennya yang seperti apa, seperti itu. Jadi bisa saya kelompokkan, oh kelompok ini itu termasuk yang kelompok audio, kelompok ini termasuk yang visual. Jadi saya bisa memberikan tugas sesuai apa yang mereka mau, seperti itu Bu. Menarik sekali ya Ibu Yunisa. Bu Yunisa dengan melakukan hal tersebut berarti Bu Yunisa sudah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara Bu ya. Bagus sekali Bu Nisa. Saya jadi penasaran nih, kapan kira-kira Ibu akan mempraktekannya? Ya, saya akan segera Bu mempraktekannya pada jam pelajaran saya minggu depan Bu. Baik, nanti boleh lah ya Bu, kita ngobrol kembali Bu. Saya Iya. penasaran sekali Bu. Iya, boleh Bu. Iya. Ya, terima kasih Bu Nur Hayati ya, sudah mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah saya, sudah mau membantu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Ya Bu Nisa, sama-sama. Saya juga senang sekali ya Bu. Kedepannya saya berharap kita lebih bisa sering ngobrol begini Bu, berkolaborasi Bu ya. Terima kasih juga untuk waktunya Bu Nisa. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya. Baiklah, setelah saya sebagai observer telah melakukan observasi kepada coaching yang dilakukan oleh Ibu Yunisa sebagai coach dan Ibu Nur Hayati sebagai coach. Di sini coach Ibu Nur Hayati ya. Jadi Ibu Nur Hayati telah menggali potensi pada diri coach. Terus coach merasa nyaman terhadap Bu Nur Hayati sebagai coach. Bu Nur Hayati juga telah mendengarkan dengan baik, dengan aktif ya Ibu ya. Terus telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu sangat bagus sekali Ibu. Terus dalam coaching yang saya dengar hari ini sebagai observer telah mencakupi alur tirta, yaitu telah ada tujuan umumnya. Ibu juga sebagai coach telah mengidentifikasi tadi masalah coaching, terus melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Itu semuanya telah diberikan oleh coach, yaitu Ibu Nur Hayati yang sebagai coach tadi ya Ibu ya. Baiklah, demikian refleksi dari saya sebagai observer. Terima kasih kepada tim kami. Saya sebagai observer, sedangkan Bu Nur Hayati sebagai coach dan Bu Yunisa sebagai coaching. Demikian praktek coaching yang telah kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.